Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Yan Subianto, berbagi inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, dan subscribe channel ini. Selamat malam. Saya ingin memberikan testimoni mengenai public speaking online training garapan dari Cuat Group Consulting. Selama 2 hari saya mengikuti kelas ini. Pertama, materinya sangat mudah untuk dipahami. Dan yang kedua adalah materi tersebut juga sangat mudah untuk dipraktekkan. Pemateri-pematerinya di sini juga adalah orang-orang yang handal dan kompeten, karena mereka juga memiliki sertifikasi internasional. Dan Ibu Fusna sendiri memiliki pengalaman selama 32 tahun di dunia broadcaster. Jadi buat kalian yang ingin mendalami dunia public speaking, wajib banget ikut kelas ini. Jadi jangan lupa ya untuk segera ikutan kelas public speaking. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Cuat Consulting NLP Smart Indonesia, masih dengan saya Yan Subianto. Pada pagi ini cukup cerah, saya berada di Grani Mbah Wongso. Kita akan bahas lagi kelas yang kemarin baru saja selesai ya. Ada kelas yang namanya To Be a Great Trainer ya. Jadi ada kelas bagaimana menjadi seorang trainer. Kemarin yang kita jalankan adalah level basic. Level basic yaitu untuk pemula. Karena kelas berikutnya masih ada kelas Certified Professional Trainer and Learning Facilitator. Itu di levelnya nanti sertifikasi dari USA, dari National Federation of NLP. Masih ada lagi di atasnya, The Master Great Trainer. Jadi bagaimana menjadi seorang Master Trainer. Ada di kelompok nanti Certified Master Professional Trainer and Learning Facilitator. Dan ini materi nanti akan sangat terkait dengan materi TOT level 3, 4, 5, dan 6 dari sertifikasi kompetensi kerja BNSP sebagai seorang trainer. Baik sahabat semuanya, masih dengan Yan Subianto. Sekarang ini saya akan ngubah sedikit materi di kelas public speaking dasar atau materi di kelas To Be a Trainer yang paling dasar kemarin, To Be a Great Trainer yang paling dasar kemarin. Salah satunya adalah bagaimana ketika vokal dan visual itu disampaikan secara bersamaan, karena akan membawa sebuah dampak, sebuah proses, sebuah pengaruh yang besar sekali ketika ini disampaikan dengan bersamaan dan dengan cara totalitas. Jadi kita bicara kalau di NLP ada namanya state of mind. State of mind itu nanti akan bicara 3 konjungsi, 3 hubungan antara apa yang dipikirkan di dalam pikiran kita, apa yang ada dalam perasaan kita menjadi bentuk emosi kita, dan bagaimana bahasa tubuh kita. Nah, salah satunya dalam bagaimana mengolah vokal kita. Dalam kita bercakap-cakap, kita menyampaikan komunikasi, dalam kita dengan vokal-vokal tertentu yang kita sampaikan, setidak-tidaknya kita harus memperhatikan yang pertama adalah volume dari vokal kita. Ada kala ketika seorang trainer di kelas publik maupun kelas motivator ataupun kelas publik yang besar bisa akan menyampaikan 3 ritme atau 3 volume ini. Ada volume keras, ada volume sedang, ada volume yang lirih. Bahkan volume yang lirih sampai tidak terdengar. Fungsinya berbeda-beda. Dan masing-masing bisa memberikan sebuah attention, sebuah perhatian yang khusus kepada kita sebagai seorang trainer. Volume, jadi volumenya ada keras, menengah, lirih sampai dengan mendekati hilang. Kapan digunakannya? Kapan saja ada waktu ketika kita membutuhkan atensi dari peserta, kita bicara yang keras. Oke, yang bagian belakang. Oke, dengan motivator yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena sedang membakar semangat, perlu volume yang besar menunjukkan kalau kita sedang semangat. Pada saat komunikasi menjelaskan materi ini, literasi secara nulitnya kita sampaikan, kita menggunakan bahasa dengan volume yang menengah sedang, nyaman didengar. Ya, nyaman didengar. Kenapa? Karena tidak perlu kita berteriak-teriak keras, tapi kita menyampaikan penjelasan bagaimana sebuah materi yang kita sampaikan. Dan yang berikutnya, kadang kita perlu menekankan dengan suara dengan volume yang rendah untuk lebih menyentuh lebih dalam lagi. Menyentuh itu yang seperti apa? Kadang-kadang ada salah satu hal, misalnya kita membutuhkan seseorang sedang dipening relaksasi di dalam kelas kita, membutuhkan seorang yang menumbuhkan kesadaran ilhami di dalam batiniahnya.
Saat itu kita bisa berkata-kata dengan suara yang volume yang rendah, tapi kedekatan hati membuat tetap terdengar dengan baik. Ada kalanya juga ketika kita diam, benar-benar diam, ini bukan bersuara lagi, diam, ini digunakan untuk membangun sebuah atensi dari peserta semuanya ketika terjadi hiruk pikuk ke peserta yang tidak fokus kepada trainer. Misalnya, pada saat ada di kelas, ternyata di bagian belakang tiba-tiba mereka sudah bicara sendiri, mereka sudah keluar dari fokus kita, dan kita ingin tetap kembali membuat mereka fokus kepada kita supaya saling memberdayakan efektivitas dari waktu. Kita bicarakan, oke, pada kali ini kita sampaikan sebuah materi yang luar biasa untuk Anda. Salah satunya adalah NLP, dan Anda bisa memanfaatkan NLP ini dengan belajar di NLP Smart Indonesia. Anda akan mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa. Oke? Pada saat kita bilang, oke, lalu kita diam. Dengan posisi diam, badan kita diam, suara kita tidak terdengar, mic tetap kita pegang seperti ini. Maka pada saat itu sudah akan terjadi atensiku sudah peserta. Oh, apa yang terjadi? Ketika mereka, wow, apa yang terjadi? Mereka sudah kembali fokusnya kepada kita. Saat itu waktunya kita nanti akan masuk ke materi yang berikutnya, menyampaikan lagi tentang apa yang kita sampaikan. Volume, keras, menengah, lembut, atau lirih, sampai dengan nyaris tak terdengar. Oke, sekarang kita bicara yang berikutnya. Setelah volume, ada istilahnya nada. Tinggi, sedang, sampai dengan nada rendah. Kita kadang-kadang bicara dengan nada yang tinggi, melengking karena memang diperlukan. Kadang-kadang dengan nada yang flat ketika kita komunikasi. Pada saat kita komunikasi biasa, menjelaskan bagaimana tentang produk knowledge-nya, bagaimana tentang materi, bagaimana tentang komunikasi atau materi secara inti, kita bicara dengan nada fa atau 4 di atasnya sedikit, ya, fa di atasnya, ya. Jadi nada seperti ini, do re mi fa, nah, kira-kira di fa. Jadi nada kita ketika menjelaskan seperti ini, nadanya di 4. Nada yang paling nyaman didengar oleh orang lain siapapun sebagai partner komunikasi kita. Jadi kita bisa menjaga di dalam komunikasi seharian, di dalam membuka percakapan, itu di nada ini, karena ini nada yang paling nyaman ketika didengar oleh orang lain. Oke, nada rendah ketika digunakan, pada saat kita pakai nada rendah memungkinkan ketika kita perlu menyentuh emosi tertentu yang kinestetik. Nada rendah yang asalnya ngebas, yang asalnya dari perut, yang biasa digunakan untuk orang-orang kinestetik. Nada ini dibutuhkan sekali ketika kita pengen masuk ke dalam diri seseorang dari sisi perasaan dan emosi tertentu. Misalnya pada saat di pening relaxation, pada saat kita memberikan penyadaran khusus, misalnya pada saat kelas motivasi menjelang ujian nasional atau motivasi kelas karyawan untuk penyadaran diri. Baiklah, maka pada saat yang bersamaan Anda sekarang ini mungkin akan mendengar kata-kata saya tembus ke batin Anda. Nadanya rendah yang kita pakai. Kenapa? Penyadaran dari si emosi. Tapi pada saat kita membutuhkan sebuah melengkingan suara yang dengan nada tinggi, kita bisa melakukannya. Oke. Wow, nadanya nanti ditingkatkan lagi lebih tinggi lagi. Kenapa digunakan? Untuk melakukan sebuah perubahan nada. Jadi ada nada tinggi, ada nada menengah, ada nada yang rendah, dan itu kita bisa berdayakan. Selain volume, nada, dan lain-lain yang tadi kita sebutkan secara secara cukup lengkap yang saya sampaikan, masih ada satu lagi, visualisasi bahasa tubuh kita, gestur kita, face kita ketika menampilkan dari kata-kata yang kita sampaikan atau voice kita. Apa misalnya? Oke, kita mengenal kata A-D-U-H. Apa bacanya? Aduh. Oke, aduh. A-D-U-H, aduh. Kalau kita menceritakan, kita sedang melakukan cerita di kelas pelatihan. Lalu ketika kita cerita, saat itu Budi terkena batu, terantuk oleh sebuah batu. Lalu Budi berkata, Budi berteriak, aduh. Gimana ceritanya? Nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena kata aduh ini seperti nggak ada impres emosinya, sehingga dibutuhkan sebuah visualisasi dari wajah kita, gestur kita, bahasa tubuh kita untuk menekankan sebuah impres emosi. Apa misalnya? Coba bedakan kata-kata. Budi berkata, Budi berteriak, aduh, karena dia kesakitan kakinya. Tapi ketika disampaikan, saat itu Budi berteriak, aduh. Oke, bagaimana impression emosi yang terjadi ketika melihat seorang trainer mengatakan aduh yang flat, sama yang satunya yang aduh sampai mukanya, mimiknya menggambarkan ketika seseorang mengerang kesakitan. Maka beda sekali impres terhadap emosinya. Atau kata-kata misalnya, Anda mungkin pernah kenal kata K-A-M-U. Apa dibacanya? Kamu. Oke, dibaca kamu. Kamu. Bagaimana ketika kamu itu diucapkan oleh seseorang? Sangat beda sekali. Kenapa beda sekali? Kamu, misalnya kita bilang,
Oke, dalam cerita ini kamu sebaiknya mengerjakan dengan benar, mengerjakan dengan baik. Kamu flat begitu aja. Berbeda makna ketika Kak bilang misalnya seperti ini dengan kata-kata kamu yang sama tapi maknanya berbeda gitu. Kamu sekarang bilang kamu, oh kamu, berbeda sekali. Ada yang berbeda lagi, kamu, kata-katanya kamu tapi maknanya bisa beda-beda sekali. Antara kamu yang kamu, oke, iya kamu, oke, sampai kamu, satu lagi berbeda lagi dengan ya kamu, sangat berbeda sekali. Padahal kata yang sama, karena voice-nya berbeda, visualnya berbeda, membawa dampak impress emosi yang berbeda. Sebagai seorang trainer, ketika menyampaikan kata-kata, memilih kata-kata, maka akan memilih nadanya di mana, volumenya mau diatur di mana, mimik wajah, gestur mau diatur bagaimana. Lah, itu salah satu kunci ketika kita juga menyampaikan materi di kelas pelatihan. Anda akan terus bersama dengan kami. Anda bisa menjadi seorang trainer yang handal, trainer yang hebat, yang bisa dipercaya. Ikuti kelas-kelas berikutnya dari kelas basic ya, bagaimana menjadi seorang trainer, sampai kelas expert, sampai dengan kelas master. Anda bisa bersertifikat dari Indonesia, NLP Smart Indonesia, dan dari USA, National Federation of NLP. Sampai ketemu di materi yang berikutnya. Terima kasih atensinya. Salam untuk Anda, sehat selalu, lancar sukses. Saya berdoa untuk Anda semuanya kesuksesan yang penuh barokah. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.